مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadzah di pembelajaran tajwid. Insya Allah di hari ini kita akan membahas masih tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Di hari-hari kemarin kita sudah membahas 4 tempat keluar huruf. Semoga anandaku yang soleh dan solihah semuanya bisa menyerap apa yang disampaikan tentang makharijul huruf 4 tempat kemarin. Hari ini kita akan membahas makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf yang kelima, yaitu huruf-huruf yang keluar dari al-khayshum, ya, rongga hidung. Nah, silahkan Ananda siap-siap memperhatikan, fokus, tidak ada yang melihat kemana-mana, semuanya fokus. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk menyerap apa-apa yang akan disampaikan dan apa-apa yang akan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat keluar huruf yang kelima yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung, ya, bukan dari hidung tapi dari rongga hidung. Yang pertama, huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung itu pada intinya adalah huruf nun dan mim. Ya, huruf apa? Huruf nun dan mim. Nanti ada yang bunyi nun, bunyi mim, tanwin juga bagian dari terakhirnya kan. Contoh misalkan an, in, un itu adalah bunyi nun, ya. Jadi perhatikan, pada intinya huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung itu adalah bunyi nun, bunyi mim. Nah, di dalamnya ada tanwin. Kemudian huruf-huruf yang harus keluar, salah satunya adalah huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung itu adalah huruf-huruf yang harus dibaca gunnah, ya. Ustazah ingin menegaskan di sini karena masih banyak yang ketika membaca huruf gunnah itu tidak ditekan, pembacaannya tidak ditahan. Nanti ditahan untuk huruf-huruf gunnah ini sebanyak sejumlah 2 ketuk. Nah, Ustazah perhatikan, Ustazah akan memberikan contoh cara pembacaan gunnah nanti. Jadi kadar panjangnya adalah segini. Ketika Ustazah menutup, membuka ibu jari dan membuka telunjuk, ya. Jadi panjangnya segitu. Contoh misalkan yatasaalun gitu, ya. Jadi ketika Ustazah menutup jari kemudian membuka ibu jari, membuka telunjuk, itu kadar pembacaan gunnah gitu, ya. Jadi dibacanya ditahan 2 harokat atau 2 ketuk, tapi kadarnya adalah segini, ya. Nanti kalian perhatikan cara baca Ustazah. Apa saja yang harus dibaca digunnahkan itu? Yang pertama adalah ketika kita menemukan di dalam Al-Quran huruf-huruf nun bertasydid, ya, perhatikan, nun bertasydid dan mim bertasydid, ada tasydidnya, nun dan mim yang bertasydid, maka itu harus dibaca ditahan 2 ketuk. Oke, kadar panjangnya segitu, ya. Perhatikan tangan Ustazah, ya. Kita ambil contoh dan kalian ikuti, ya, baik gerakannya ataupun ucapannya, ya. Silahkan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena ketika belajar tajwid itu, ketika kita belajar tahsin itu, maka kita harus mengeluarkan suara dengan
suara yang lantang begitu ya, seperti itu. Ya, kita perhatikan contohnya. Yang pertama adalah inna, ada nun bertasydid, jadi kadar panjangnya inna, ya, begitu. Kemudian innaha, gitu ya. Kemudian summa, gitu ya. Nah, ini nggak ada tasydidnya nih. Amma, gitu ya. Coba sekali lagi Ustazah bacakan dan kalian ikuti. Inna, gitu ya. Innaha, gitu ya. Kemudian summa amma. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca huruf yang ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu keluar dari rongga hidung. Dan cara pembacaannya Ustazah ini akan menekankan, akan senantiasa menginformasikan kepada kalian agar ditahan 2 harokat bacaannya. Kadarnya tadi seperti tadi, nutup, buka, buka, gitu ya. Iya, ya segitu. Jadi gimana sih cara mengetahui bahwa itu betul-betul keluar dari rongga hidung? Nah, bisa kalian cek. Ketika kita membaca kata inna, itu ditutup mulutnya, maka tidak ditutup mulut, Ustazah lupa. Ditutup hidungnya, itu tidak akan keluar suaranya. Ya, jadi nah, itulah huruf yang keluar dari rongga hidung. Yang pertama, sekali lagi, nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, satu apa? Nun bertasydid dan mim bertasydid. Kadarnya adalah 2 harokat, caranya tutup, buka, buka. Segitu kadarnya. Jadi tidak boleh pembacaannya inna ma'al, gitu ya, tapi inna ma'al, gitu ya. Kalian boleh latihan dan harus latihan terus agar kemudian menjadi pas bacaannya, ya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus dibaca? Digurahkan dan keluar dari rongga hidung. Yang kedua adalah idgham, ya. Idgham itu adalah ketika nun mati atau tanwin menghadapi, nah idghamnya adalah idgham bigunnah. Sesuai dengan namanya, bigunnah, harus dengan gunnah pembacaannya ketika membaca idgham ini, gitu ya. Nah, nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang 4, ya, ya, nun, mim, dan waw. Ya, jadi ketika ada nun mati atau tanwin, ya, tanwin itu yang mana? Fathah 2, kasroh 2, sama dhammah 2, gitu ya. Yang itu kemudian menghadapi huruf yang 4, maka harus dibaca, diidghamkan dan disertai dengan gunnah, ya, disertai dengan apa? Gunnah. Oke ya. Jadi keluar dari rongga hidung. Kita ambil contohnya dan kalian ikuti, boleh begitu ya. Yang pertama adalah wujuhu yaumaid. Jadi kadarnya, gunnahnya segitu, kemudian harus keluar dari rongga hidung. Wujuhu yauma, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ayadriba. Jadi nggak boleh pembacaannya ayadriba atau wujuhu yauma idin, nggak boleh begitu, tapi harus ditahan dulu, ya. Sekali lagi, boleh diikuti gerakannya juga ucapannya, ya, harus bahkan, karena agar melatih lidah kita, lisan kita menjadi tepat ketika membacakan huruf-huruf yang harus diidghamkan. Idghamnya idgham bigunnah, ya. Kita sekali lagi ya, wujuhun yaumaid, itu. Kemudian ayadriba, gitu ya. Kemudian an-nafsi, ya. Jadi tanwin menghadapi iya, oke.
nun mati menghadapi iya, ya. Kemudian nun mati menghadapi nun. Itu semua hukumnya adalah idgham bi gunnah. Harus diidghamkan kemudian diberikan gunnah, ditahan 2 harokat. Oke? Kita lanjut. Yang ketiga yang harus dibaca gunnah keluar dari rongga hidung, ya. Yang ketiga adalah namanya idgham shaghir. Idgham shaghir ini yang gimana sih? Nah, idgham shaghir ini adalah ketika mim mati menghadapi mim berharokat. Diperhatikan, ketika mim sukun menghadapi atau berhadapan dengan mim yang berharokat, ya, maka ini harus dibaca idgham. Idgham itu apa? Dimasukkan bunyi mim ke mim berikutnya, tapi harus disertai dengan gunnah. Oke, ya. Kita ambil contohnya dan sekali lagi kalian ikuti, ya. Nah, ini ada nun bertasydid, artinya harus digunnahkan. Kemudian mim bertemu dengan mim sukun, bertemu dengan mim berharokat. Itu juga tadi bagian dari huruf-huruf yang harus keluar dari rongga hidung, maka harus ditahan, digunnahkan. Oke, ya. Kita baca contohnya. Annahum mulaqu, begitu ya. Annahum mulaqu. Oke, bisa? Coba kita bacakan lagi dan kalian ikuti. Innahum mulaqu, ya. Satu contoh begitu, diikuti gerakannya biar kalian terus nempel ketika membaca yang seperti ini, maka harus dibaca digunnahkan. Oke, ya. Contoh yang selanjutnya. Qulubihim marad. Oke. Qulubihim marad. Dan kita buktikan apakah ini keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Maka untuk mengetahui apakah itu betul keluar dari rongga hidung, kita tutup ketika membaca huruf yang harus digunakan, ya. Contoh, nah itu nggak keluar ketika ditutup hidungnya. Kemudian nahub, nah seperti itu. Jadi itulah huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Jadi yang ketiga tadi idgham shaghir. Yang gimana? Ketika mim mati menghadapi mim berharokat. Ya, selanjutnya kita perhatikan lagi. Ketika kita membaca iqlab, maka itu pun harus keluar dari al-khayshum. Ya. Yang bagaimana iqlab itu? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Oke. Sesuai dengan namanya, iqlab itu merubah. Jadi biasanya di dalam Al-Qur'an itu di atas nun atau di atas tanwin itu ada mim kecil. Artinya bunyi nunnya harus diganti dengan mim, ya. Jadi ketika iqlab, perhatikan bacaan ustadzah seperti apa pembacaannya, ya. Iqlab itu harus dibaca bibir tidak rapat sempurna, ya. Jadi ketika membaca iqlab itu begitu dan harus disertai dengan gunnah, ditahan gunnah, gitu ya. Contoh yang pertama adalah min ba'di. Oke, min ba'di. Jadi bukan mim, nggak sempurna mimnya, tapi min ba'di. Oke. Kemudian yang kedua, muhitun bil kafirin. Oke, silahkan ikuti ya gerakannya juga ucapannya. Muhitun bil kafirin. Ya,
itu yang selanjutnya. Baik, iqlab sudah selesai. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita membaca ikhfa. Ikhfa yang bagaimana? Nah, ikhfa yang ini adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ya, 15. Nah, hurufnya apa saja sih? Insya Allah nanti akan kita bahas di pembahasan tajwid berikutnya. Hari ini kita ikuti saja bacaan Ustazah, ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 gitu ya. Cara bacanya harus di ikhfa itu samar. Jadi bunyi nun mati atau tanwinnya disamarkan, tidak jelas ke nunnya ya, disamarkan dan harus disertai dengan apa? Gunnah gitu ya, harus disertai dengan apa? Gunnah, kadar panjangnya segitu. Oke? Ya, kita baca contohnya. Ada gitu ya. Ada ya. Kemudian wa anzala ya, itu bunyi ifa. Jadi nah itu harus keluar dari rongga hidung ya. Oke, selanjutnya adalah masih ikhfa, tapi ikhfanya adalah ikhfa syafawi. Kalau tadi namanya ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki yang hurufnya ada 15. Sekarang adalah ikhfa syafawi, hurufnya hanya satu untuk ikhfa syafawi. Yang bagaimana ikhfa syafawi itu? Apabila mim mati ya, mim sukun bertemu dengan ba. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu ba ya. Apabila mim mati bertemu dengan ba. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya wahum bil akhirah ya, wahum barizun. Pembacaannya sama seperti iqlab. Jadi bibir tidak rapat sempurna ya. Contoh tadi apa? Wahum bil akhirah gitu ya. Nah, seperti itu untuk ikhfa syafawi. Ya, jadi sekali lagi, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung pada dasarnya adalah bunyi nun dan bunyi mim. Kemudian ada hukum-hukum tajwid yang harus dibaca digunakan ya, artinya harus keluar dari rongga hidung dan ditahan 2 ketuk gitu ya, atau 2 harokat. Kadar panjangnya adalah seperti ini ya, biar lebih mudah. Jadi Ustazah berikan gerakan seperti ini dan kalian ikuti, kalian simpan baik-baik di dalam memori. Pembacaannya adalah seperti itu, baik iqlab tadi ya, kemudian ikhfa, kemudian idgham bi gunnah gitu ya, kemudian nun dan mim bertasydid ya. Makanya ketika ada nun dan mim bertasydid itu ulama mengatakan dan gunakanlah setiap nun dan mim bertasydid itu, dan namailah itu adalah huruf gunnah, begitu ya, seperti itu. Ya, sekarang Ustazah akan berikan contohnya, contoh bacaan. Ustazah akan talakikan. Ini ada di Iqra 6 halaman 21. Nanti kalian buka ya, setelah ini harus perhatikan dulu. Hari ini Ustazah akan membacakan huruf. Nah, ini ya. Ada nun bertasydid. Tadi harus dibaca gimana? Digunnahkan. Panjangnya segimana sih? Nih, tangan Ustazah lihat ya. Gunnah gitu ya. Jadi ketika menutup, membuka ibu jari dan membuka telunjuk, segitu kadar panjangnya ya. Jadi kalian perhatikan, salah satunya adalah ketika nun bertasydid ya. Tadi apa-apa sajanya sudah dijelaskan ya. Nah,
ketika membaca nun bertasydid, apalagi kalau ketika kita bacanya berhenti di situ, maka itu harus ditahan sekalipun nunnya dalam kondisi sukun. Ya, nanti kalau berhenti kan ini jadi sukun ya nunnya. Nah, itu contohnya ini, dan termasuk juga ketika ada huruf-huruf di akhir kalimat tetapi bertasydid, gitu ya. Kalau nun bertasydid itu lebih lama dibacanya. Contoh ya. A'udzubillah. Nah, sebentar, Ustazah akan memberikan contoh dulu bacaan ta'awudz dan basmalah. Karena kemarin Ustazah mendengar masih ada yang kurang pas sedikit lagi. Jadi Ustazah contohkan lagi, dan mulai hari ini setelah melihat video ini, maka bacaan ta'awudz dan basmalahnya mulai harus benar. Ya, tidak boleh lagi ada yang membaca ta'awudz dan basmalah tapi yang kurang tepat ya. Ustazah contohkan lagi. Perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, boleh sambil diikuti. Mulut Ustazah lihat boleh gitu ya, sambil diikuti bacaannya. Mulai ta'awudz, cara bacanya adalah a'udzu. Du-nya digigit lidahnya, ya, keluar sedikit lidahnya, ujung lidahnya. Jadi bukan a'udzu tapi a'udzu. Billahi ada tasydid itu ya, jadi harus ditekan dulu. Billahi, a'udzu billahi minasyaitoni, gitu ya. Minasyaitoni, gitu ya bacaannya. Jadi perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil diikuti, silahkan lihat mulut Ustazah sambil ikuti bacaannya. Ustazah ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalahnya masih ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, tasydidnya hilang padahal ada tasydidnya. Perhatikan bacaannya dan ikuti ulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikuti, baca. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada lagi kesalahan dalam membaca ta'awudz dan basmalah. Ustazah ulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga bacaan kita ke depannya mulai hari ini menjadi baik insyaallah ya. Oke. Nah, ini kita baca keterangannya. Cara mewakaf, cara memberhentikannya adalah suara hun ditekan dan ditahan, digunakan, ditahan 2 ketuk. Kadarnya begini, gunnah, gitu ya, lahun, gitu ya. Jadi karena kalau berhenti itu sukun nunnya, jadi dibacanya lahun, gitu ya. Lahun, bukan lahunna kalau diwakafkan, kalau kita berhenti bacanya ya. Kita baca hunna, ada nun bertasydid maka tahan hunna. Oke, hunna. Boleh ikuti gerakan Ustazah. Hunna ya, seperti itu. Hunna libasul lakum wa ikhfa tadi bagian dari yang harus ditahan ya. Jadi dikata wa atum maka seperti itu kadarnya ya. Wa atum libasul lahun. Oke ya, kita ulang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya.
takhtanuna anfusakum. Jadi ada nun bertasydid di sini, kemudian ada nun menghadapi ta, ikhfa, harus sama tadi ya, digunakan takhtanuna anfusakum. Fa illam yusibha wabilun fatal, ya, ada tasydid, lamnya sukun menjadi sukun kalau berhenti jadi fatal gitu ya, ditahan. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, minal mas itu mah nggak terlalu lama seperti halnya nun bertasydid, ya. Wa malahum. Nah, ini ya bagian yang harus digunakan ketika mim sukun bertemu dengan ba. Wa malahum bihi min ilm. Kalau kita berhenti di ilmin, mimnya menjadi sukun, lam sukun, ada mim sukun, jadi ilm. Ujungnya akhirnya adalah bibir rapat, karena mim itu kan keluarnya dari dua bibir, ma, jadi ilm gitu ya, ilm kalau dikeraskan, tapi nggak keras gitu ya. Kemudian ada nun bertemu dengan ya, jadi i gitu ya. Yattabi'una illa dhann gitu ya, wa ya bacaannya, illa dhann segitu ya. Baik, sudah kasih tanda ya huruf-huruf yang harus kita perhatikan. Ustazah bacakan sekali lagi secara keseluruhannya dan kalian perhatikan baik-baik ya. Kita ulang dari ta'awudz yang benar, basmalah yang benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa illam yusibha wabilun fatal. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Wa ma lahum bihi min ilm. Yattabi'una illa dhann. Shadaqallahul azim. Jadi seperti itu, silahkan kalian perhatikan lagi ya bacaan ustazah dan perhatikan mulutnya gitu ya. Ulang-ulang setelah kalian merasa kemudian bisa mengikuti, baca ya, kemudian buat PN-nya dan kirimkan ke grup Qur'annya masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.